Hai teman-teman, jadi di video kali ini kita akan review Peraturan Daerah Zonasi Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2018 dengan saya sendiri, Rizka Dwi Sylvia Ruspendi, dan teman saya Muhammad Fikri Mizan Azmi Nugroho. Outline dari review kali ini mencakup beberapa bab yang dianggap penting dalam Perda Zonasi Jawa Timur. Yang pertama, ruang lingkup, asas dan tujuan. Yang kedua, jangka waktu dan fungsi. Yang ketiga, kebijakan dan strategi RZWP 3K. Yang keempat, reklamasi. Yang kelima, rencana alokasi ruang. Yang keenam, peraturan pemanfaatan ruang. Yang ketujuh, rencana pemanfaatan ruang. Yang kedelapan, pengawasan dan pengendalian. Dan yang kesembilan, hak kewajiban serta peran serta masyarakat. Ruang lingkup, asas, dan tujuan. Ruang lingkup pengaturan RZWP 3K meliputi ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 mil laut. Pengaturan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RT RW provinsi atau rencana detail tata ruang yang berlaku. Pengaturan RZWP 3K memiliki beberapa asas, diantaranya berkelanjutan, keterpaduan, berbasis masyarakat, wilayah dan ekosistem, keseimbangan dan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, tanggung jawab dan transparan, serta pengakuan terhadap masyarakat tradisional terhadap masyarakat lokal. Tujuan dibuatnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu agar terwujudnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi, berdaya guna, aman, dan berkelanjutan. Jangka waktu dan fungsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. Peninjauan kembali RZWP 3K dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti bencana alam, perubahan batas teritorial, dan perubahan batas wilayah daerah. Fungsi RZWP 3K sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana struktur dan pola ruang dalam RT RW provinsi dan rencana terinci tata ruang provinsi dan kabupaten atau kota pada wilayah kecamatan pesisir. Fungsi lain yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan dan strategi RZWP 3K. Kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Peraturan Daerah Jawa Timur meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis, dan alur laut. Kebijakan pengembangannya dilakukan melalui upaya pengembangan zona konservasi yang mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, meliputi kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi perairan. Reklamasi. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pelaksanaannya, reklamasi wajib dilakukan perencanaan seperti penentuan lokasi penyusunan rencana, studi kelayakan, dan penyusunan secara detail. Pelaksanaan reklamasi UP3K sendiri wajib menjaga dan memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian, serta fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang rencana alokasi ruang. Pada rencana alokasi ruang sendiri terdiri dari beberapa kawasan. Yang pertama, kawasan pemanfaatan umum. Yang kedua, kawasan konservasi. Yang ketiga, kawasan strategis. Dan yang terakhir yaitu alur laut. Kawasan pemanfaatan umum merupakan bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya. Kemudian untuk kawasan konservasi sendiri merupakan kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan
yang setara dengan kawasan lindung. Rencana alokasi ruang untuk kawasan konservasi sendiri terdiri atas KKP 3K dan KKP. Lalu, kawasan strategis. Kawasan strategis dibagi lagi menjadi dua, yaitu kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan strategis nasional. Lalu yang terakhir ada alur laut. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Rencana alokasi ruang pada tiap kawasan terbagi menjadi beberapa zona. Penetapan zona disertai peruntukan dan pemanfaatannya yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Nah, ini adalah contoh dari peta rencana alokasi ruang. Dapat dilihat pada peta tersebut ada pelabuhan perikanan, zona perikanan tangkap yang berwarna pink ini, lalu ada zona perikanan budidaya yang berwarna biru, dan zona industri yang berwarna orange. Selain dari zona tersebut, masih banyak zona lainnya yang dapat dilihat pada peta ini. Peraturan pemanfaatan ruang sendiri merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian yang disusun untuk setiap zona yang diatur dalam perencanaan RZWP 3K. Dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi peraturan pemanfaatan ruang dalam kawasan atau zona maupun subzona, ketentuan perizinan, arahan pemberian disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi. Lalu untuk rencana pemanfaatan ruang, merupakan rencana yang berisikan tentang rencana pemanfaatan yang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang serta sumber pendanaannya yang berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang. Dalam RZWP 3K, pengawasan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, masyarakat, dan kepolisian dengan tujuan agar menjamin terselenggaranya pengelolaan WP3K secara terpadu. Pengendalian dalam RZWP 3K dilakukan dengan cara mengatur batasan-batasan masyarakat dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Ini dilakukan agar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terjaga kelestarian dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui akreditasi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, yaitu hak, kewajiban, serta peran masyarakat. Hak yang dimiliki masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir, yaitu masyarakat dapat mengetahui rencana zonasi, mengajukan keberatan apabila pembangunan tidak sesuai, dan memanfaatkan wilayah pesisir. Lalu kewajiban dari masyarakat sendiri yaitu untuk menaati zonasi yang telah dibuat dan ditetapkan, mematuhi segala peraturan yang berhubungan dengan zonasi, serta memanfaatkan zonasi dengan seizin pejabat yang berwenang. Peran serta masyarakat dalam permasalahan zonasi dapat melalui perumusan rencana zonasi, seperti memberikan ide atau gagasan, serta penyusunan rencana struktur. Jadi kesimpulan dari review Perda Jawa Timur nomor 1 tahun 2018 yang pertama, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018. Yang kedua, jangka waktu dan fungsi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali selama 5 tahun sekali. Yang ketiga, kebijakan dan strategi RZWP 3K dalam Perda Jawa Timur meliputi beberapa hal, diantaranya adalah kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, strategis, dan alur laut. Dan yang terakhir, pengawasan wilayah pesisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta masyarakat dan kepolisian. Sekian review Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2018. Semoga bermanfaat.